Mulai dari kelas 1 itu yang harus dipersiapkan ini ya, untuk bagaimana anak-anak itu bisa berteman. Jadi itu yang lebih harus kita upayakan di awal-awal. Jadi untuk materi mungkin kalau kita melihat pengajar di kelas 1 materinya gampang, tapi yang harus kita persiapkan atau yang lebih sulit itu adalah bagaimana bisa membuat anak itu bergembira ke sekolah, nyaman dengan teman-teman di sekolah, dan dia bersemangat untuk berangkat ke sekolah atau tidak tanggung. Sebelumnya itu ngajar kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Terus kayak di ya. Nah, yang pertama itu bagaimana ibu sebagai guru melibatkan orang tua murid dalam pendidikan. Baik, jadi kita bisa yang namanya pendidikan adalah merubah anak untuk yang belum tahu untuk menjadi tahu, kemudian yang sudah tahu bertambah pengetahuannya. Maka di sini kita bisa melakukan itu ketika kita bersama-sama dengan orang tua. Maka kami atau saya selalu di sekolahan maka menginformasikan apa-apa yang dilakukan di sekolahan kepada orang tua melalui grup yang ada, jadi yang dibuat dalam itu lewat grup WA. Jadi ketika ada tugas atau ada informasi maka kita sampaikan dan apabila ada anak yang perlu sesuatu maka kita sampaikan apabila ada yang harus dilakukan. Untuk yang kedua itu apa tantangan terbesar ibu dalam mengajar? Tantangan terbesarnya ibu dalam mengajar. Jadi tantangannya itu kalau di kelas 1 itu adalah untuk membuat anak-anak itu bisa berteman dengan semua temannya atau bisa ini ya, yuk, biar tidak berantem itu baik dari orang tuanya maupun dari siswanya. Itu adalah tantangan di kelas 1 itu seperti itu. Kalau kelas 2 itu lebih nyaman karena mereka sudah ini ya, sudah berteman dalam 1 tahun, maka ketika masuk di kelas 2 mereka sudah lebih kondusif, tinggal melanjutkan pembelajaran masing-masing. Yang ketiga itu bagaimana ibu sebagai guru memodifikasi pembelajaran untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar. Untuk anak-anak tertentu maka kan kita tidak mengatakan anak itu tidak bisa, tapi anak-anak itu bisa dalam waktu yang berbeda. Jadi mereka berkembang tentunya dengan waktu yang berbeda juga. Kadang kita tidak tahu anak itu akan menjadi lebih hebat kapan, maka kita yang pertama adalah tetap mendampingi anak-anak. Ketika diklaskan ya kita belajar sampai semuanya sama. Maka ketika memang ada 1-2 anak yang ternyata tidak bisa menerima atau hal-hal tanda petik kurang atau belum bisa menerima maka kita melakukan waktu dengan lain atau setelah bersama. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kita menyampaikan kepada orang tua untuk mungkin mencarikan pendampingan atau mendampingi anaknya lebih intensif lagi untuk kebaikan anaknya, agar anaknya bisa mencapai kemampuannya. Harus ada pendampingan antara di rumah atau di sekolah gitu. Yang namanya belajar akan di sekolah ya. Insya Allah orang tua yang mendampingi di rumah itu intens, maka akan kelihatan dengan hasilnya. Dengan ketika kita melihat anak-anak yang memang diambil, kalau kita terus itu hasilnya pun akan kita rasakan. Yang keempat itu apa
juga peluang pengembangan profesional yang Iya, SD itu kan ada KASI, ada IHT, kalau saya itu Mbak Ilmu training. trainer. Itu dilaksanakan dalam setahun sekali. Itu dan biasanya kita melaksanakan di akhir tahun atau di awal tahun. Jadi masa liburan itu. Kalau untuk KKG sendiri berarti sesuai dengan kelompok kelas biasanya. KKG kelas 1 ya sama dengan kelas 1 satu kecamatan atau satu gugus. Kemudian juga sekolahan mengizinkan memberi peluang untuk ketika akan melanjutkan. Biasanya kalau yang Yang lima itu bagaimana sekarang mendukung adanya guru baru? ada guru baru berarti awal-awal biasanya akan kemudian ada yang didampingi dalam mengajar, misalnya mereka kayak hanya sampai di menunggu yang ada kemudian tentunya ketika ada perjalanan yang kita akan mendampingi, kayak saya kan sudah lama maka ketika ada guru baru ya kita sampaikan apa yang harus kita lakukan, hal-hal yang biasanya ada di sekolah ini, kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan itu apa saja. Makanya mereka diharapkan untuk itu tidak ditanya ya, karena maka ketika kita ditanya kita akan menjawab sesuai. Jadi tetap ada support antara guru lama dan guru baru ya, untuk sesuai pengalaman yang sudah ada dan pengalaman yang Dan itu juga bukan guru baru aja yang mencari pengalaman. Jadi kita yang sebagai guru lama banyak mengambil pengalaman dari guru dengan inovasi ya tentunya ya berdasarkan sudah banyak mengalami baru jadi kayak saya yang pengalaman kepada yang lebih muda, terutama halnya biasanya dengan kaitannya IT, komputer dan laptop sebagainya itu, maka kita tidak minta kalau mereka pengalaman menangani anak biasanya mereka yang akan itu kolaborasi. antara kolaborasi guru yang karena sudah tahu antara murid-muridnya. Biasanya juga paham dengan orang tuanya. Kayak saya itu ada orang tua yang juga mungkin anaknya pas di sini kan karena dengan orang tua seperti itu. Bisa ibu berikan motivasi untuk kami yang menjalani asistensi agar tetap mau pendidikan seperti itu. Tentunya motivasinya ya ikuti ya tugas dari yang bisa kasih di sana. Kemudian kita laksanakan tes apapun tugas dari desain itu. Kemudian ketika kita berhasilkan seperti ini, gali ya apa yang ingin kita ketahui, apa yang ditugaskan, itu tanyakan kepada kami. Kalau satu orang tidak tahu maka kita akan bertanya kepada yang lain. Yang akan saling melengkapi untuk kemajuan atau untuk hal-hal yang ini ya sesuai apa yang ditugaskan sih untuk apa ketika nanti terjun ke sekolah kamu. Karena tidak semua teori itu adalah pas gitu ya. Tapi harus ada kadang nek teori ini kita harus seperti ini. Itu akan disesuaikan karena kita di mana maka itu yang di satu sekolah dengan di sekolah yang lain terutama berbeda karena karakter orang beda sekarang kita ada pengalaman yang sebanyak-banyaknya untuk nambah untuk mendampingi menjadi pelajar. Terima kasih untuk sesi tanya jawab hari ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi